Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini kisah orang buta yang disembuhkan Yesus. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada yang lain ya di grup-grup saudara. Dari Tuhanlah pertolonganku channel, memakai kata channel. Bahan kali ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 33 sampai 43. Nah, mengenai kisah ini kok sepertinya seringkali ditampilkan. Ya iyalah, karena ada di dalam ketiga Injil yang termasuk dalam sinoptik. Lukas ada, Markus, Matius. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Coba kita renungkan ya, seorang buta duduk di pinggir jalan ya, pekerjaannya mengemis. Ya, dipastikan orang ini tentu orang miskin. Ya, dia tidak punya pekerjaan kecuali hanya meminta-minta, ya, menggantungkan belas kasihan pada orang lain. Ya, dan di situ Yesus lewat. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Nah, diperkirakan pada waktu itu memang jalanan cukup ramai ya. Tetapi juga sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ya, dia hanya mendapatkan informasi Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi si orang buta tadi berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini cukup aneh ya, karena informasinya tidak disebut Yesus anak Daud, tetapi hanya disebut Yesus orang Nazaret. Ya, ini artinya ya orang memang mempunyai kelebihan ya, selama ini sudah terdengar melakukan mujizat ya, tetapi dengan sebutan anak Daud ini, orang ini melihat akan harapan adanya Sang Mesias ya, karena Mesias itu akan terlahir dari keturunan Daud. Dan kiranya si buta ini tidak disebutkan namanya ya di dalam Injil Lukas ini, sangat percaya kepada Yesus anak Daud yang adalah Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu. Nah, cukup mengagetkan ya, seorang buta ini malah bisa memahami Yesus sebagai Sang Mesias. Kasihanilah aku ya. Dia hanya minta diberi belas kasihan. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Nah, ini cukup berani nih orang buta ini, karena dia sebegitu yakinnya ya bahwa ya melalui Yesus ini dia akan memperoleh berkatnya, dia akan memperoleh kesembuhan itu. Maka semakin orang menegur supaya ia diam, dia semakin keras, pemberani. Anak Daud, kasihanilah aku. Lihat saudara-saudariku yang terkasih, dia hanya minta belas kasihan. Tidak serta-merta dia mengatakan, sembuhkan mataku yang buta ini. Tetapi dia seperti punya keyakinan Sang Mesias ini tahu apa yang diingini dari dalam hatinya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya. Nah, sebelum sampai ke pertanyaan apa, ada sesuatu yang menarik menurut saya. Yesus berhenti. Ya, jadi ini inisiatif dari Yesus ya, ketika dimintai tolong, Yesus akan berhenti dan menyuruh membawa orang itu. Nah, ini kan inisiatif berasal dari Yesus. Sangat luar biasa
tanggapan dari Yesus tadi. Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, sekarang ada sebuah tawaran yang jelas. Apa sih yang engkau inginkan? Ya jelaslah, bagi seorang buta tidak ada harapan yang lebih besar daripada ini, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kiranya sudah lama orang ini mempunyai harapan ingin melihat, dan sekarang harapan itu terjadi di dalam Yesus yang diyakini adalah Sang Mesias. Ya, kita lihat di dalam gambar ini ya, Yesus menyembuhkan, tetapi ternyata sebenarnya yang terjadi, Yesus mengatakan, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang buta ini dianggap cukup beriman. Beriman seperti apa? Ya tadi, bahwa yang lewat ini adalah anak Daud, Sang Mesias. Ketika orang-orang lain yang selalu mengikuti Yesus pada waktu itu tidak menangkap sampai ke situ, mereka masih berharap tentang Mesias politik. Orang ini sudah mempunyai harapan akan Mesias yang sesungguhnya, ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seketika, ya, luar biasa ya, ketika Yesus menyatakan melihatlah engkau, seketika. Lalu apa setelah dia mendapatkan sesuatu dari Yesus? Mengikuti Yesus, memuliakan Allah, tuh. Dan pada akhirnya semua orang memuji-muji Allah. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan ya, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari Yesus, atas apa yang kita harapkan, lalu apa yang akan kita lakukan? Ya, si orang buta ini disebut mengikuti dia, memuliakan Allah. Apakah kita juga bisa seperti orang buta ini, atau kita tetap malah justru menjadi buta setelah mendapatkan? Ketika minta-minta, waduh Tuhan, minta ini, minta itu, kasihanilah kami orang berdosa, kami. Ketika sudah mendapatkan, diam saja. Contohlah orang buta ini. Hatinya dia tidak buta. Setelah mendapatkan sesuatu, mengikuti Yesus dan sambil memuliakan Allah. Pada akhirnya semua orang yang melihat hal itu pun memuji-muji Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan bacaan ini. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Tolong untuk dibantu subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup, like, serta komen. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.